Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang syariatnya gak dijalanin, ibadahnya gak dilakuin, akhlaknya gak baik, punya harta tapi gak pernah mau haji, gak pernah mau bantuin orang lain, tapi kehidupannya baik secara finansial, karirnya sukses, pokoknya baik-baik aja hidupnya, gak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia. Lalu membuat dia berpikir, kayaknya Tuhan gak terlalu benci sama saya, jadi gak perlu banget harus setaat yang seperti si fulan. Buktinya yang rajin ke masjid aja masih miskin. Buktinya yang udah menjalankan syariat dengan baik masih susah. Buktinya yang udah haji kehidupannya gak lebih baik dari saya. Artinya teman-teman, dia udah salah sangka duluan, ngerasa bahwa dirinya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikenal istidraj. Istilah istidraj artinya Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia, dan ini adalah hal yang paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah, sama Robnya. Tapi kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur, ketika dia salah Allah kasih kesempatan, ketika dia salah Allah kasih ujian, supaya dia insaf dan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada surat yang tidak diawali dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ke ayatnya, yaitu surat Baroah, atau yang kita kenal dengan surat At-Taubah. Baro'atun, arti Baro'atun itu kalau bahasa kita itu terserah dia mau ngapain, itu terserah. Ini adalah hal yang paling berbahaya, dan orang dalam kondisi seperti ini kadang-kadang dia merasa GR. Jangan sampai ada kesan seperti ini. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam. Kalau bahasa fikihnya itu masa-masa jahiliyah. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat, perbuatan buruk yang dilarang agama. Pokoknya hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah lakukan. Pas sudah hijrah, ngomongnya gini, ada untungnya juga saya dulu pernah nakal. Kalau enggak, saya enggak jadi kayak gini sekarang. Kalau enggak, saya enggak jadi tahu. Kalau enggak, saya enggak bakalan tahu kalau itu ternyata salah dan bahaya untuk saya. Gak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri itu bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri, kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita harus syukuri. Kesempatan itu sampai akhirnya kita bisa berhijrah, dikasih hidayah, itu yang kita syukuri. Yang harus kita syukuri bukan kesalahan yang pernah kita perbuat, tapi yang harus kita syukuri itu hidayahnya. Karena kalau kita berpikir, untung juga saya pernah nakal, ini bagian dari kita salah paham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada baiknya kita pernah nakal, gak ada baiknya kita pernah bandel, gak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Yang baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang yang menceritakan masa lalunya, jangan takjub kepada orangnya, tapi kita takjublah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harus pikirkan yaitu, ya Allah itu baik. Dia udah sejauh itu Allah gak marah sama dia. Dia udah sejauh itu Allah gak ninggalin dia. Dia udah sezalim itu sama Allah, curangi hak-hak Allah,
tapi Allah tidak menutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumi itu Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa sulitnya, dari masa-masa suramnya itu. Allah udah nyelamatin dia dari masa sulit. Bukan kita mikir hebat ya dia udah bikin dosa terus tobat. Enggak, bukan dia yang hebat, tapi Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan begitu saja tanpa diberi petunjuk dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita nggak ngerti. Yang jelas nggak mungkin Allah menzalimi hambanya sendiri. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi ngerasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Nggak ada yang perlu yang diperbaiki dari ibadah saya, karena nggak ada masalah dalam hidup saya. Ibaratnya dia itu baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah? Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam kehidupan kita itu adalah kalau kita jauh dari Allah. Harusnya kita telat sholat subuh aja kita merasa sedih, bukannya setelah sholat subuh malah biasa aja, atau sholat subuh malah dijamak dengan duha. Tapi hari ini nggak ada masalah, nggak ada kerugian, nggak ada kecelakaan. Oh jadi aman-aman aja hari ini. Kita jadi merasa hidup kita itu aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Padahal masalah terbesar itu bukan kita ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jauh karena hari ini mau targetnya tilawah nggak dapet, bisa jauh salatnya nggak khusyuk, bisa jadi hari ini kita emosian. Itu harusnya jadi masalah besar buat kita. Nikmat terbesar kita bukan dikasih rezeki, walaupun itu penting untuk kita. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya. Nikmat terbesar yang Allah kasihkan kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu baru Allah limpahkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kebaikan. Tapi yang paling utama adalah nikmat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia dan seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan salah sangka, jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Jadi teman-teman, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kenikmatan yang kita miliki sekarang bukan bentuk rasa sayang Allah kepada kita, tapi adalah istidraj. Itulah ceramah dari saya Nuriska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.